Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi Islam lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara imtak pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan alam baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai detik ini. Bapak dan Ibu guru yang Ananda hormati, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Nikmati Hidupmu dengan Sabar. Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarahum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar sabar dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Di kalangan masyarakat, sabar sering terdengar. Sabar dalam menghadapi kebakaran dan kebanjiran, sabar dalam menghadapi kehancuran dan kelaparan. Tapi bukan sabar hanya mendapatkan ujian dan musibah saja. Sayyidina Ali dalam kitab Ibnu Akbar menjelaskan 3 konsep sabar yang menjadikan kenikmatan dalam kehidupan. Yang pertama, as-sabrun ala ta'at, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Di sini bukan sabar musiman, melainkan sabar di sepanjang musim, di mana kita dilahirkan
memuji, ria atau pamer. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kalau sahabat-sahabat terbangun nih di pertengahan malam untuk melaksanakan sholat tahajud, jangan diupdate. Soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran kita dengan memberikan ujian. Sebenarnya kesabaran kita diuji untuk taat kepada Allah. Kalau kita bisa melakukannya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyat, yaitu sabar dalam menghindari kemaksiatan. Di sini kita menghindari kemaksiatan, hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sabar dari maksiat, menahan hawa nafsu, jauhilah bisikan setan yang mengganggu. Nah, sabar ini bukan menghindari berzina, berdusta dan yang lain saja. Soalnya saja ketika azan subuh, alarm berbunyi tuh. Jangan dengarkan bisikan setan yang mengganggu. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal ma'siyat, sabar. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti diuji oleh Allah dengan musibah yang berbeda. Misalnya ya, ada orang yang mempunyai gedung, tapi gedungnya tiba-tiba kebakar. Nah, hancurkan gedungnya. Dan orang yang memiliki mobil mewah, tabrakan sama beca. Kita harus ridho sama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah ketentuan Allah. Kita harus sadar bahwa maksud Allah itu baik. Yakin bahwa Allah akan datang. Saya mohon maaf, burung irian dan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bolo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bolo, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bolo. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita dalam lingkungan sekolah kita ada sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah yang berupa budaya positif. Kemudian budaya positif ini akan menjadi sebuah tata tertib sekolah yang harus ditaati baik oleh siswa atau murid dan lebih-lebih untuk seluruh guru atau komponen yang ada dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, tak lupa kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pertemuan kita
pada hari ini adalah bagaimana kita menyepakati keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya positif adalah suatu keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang paling lama. Kemudian budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian budaya positif itu terdiri dari berbagai materi. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua motivasi. Kemudian yang ketiga hukuman atau konsekuensinya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian 4, membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian restitusi. Selanjutnya 5, posisi kontrol dalam restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian nilai kebajikan universal itu adalah harus memuat profil pelajar Pancasila sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Bahwa profil Pancasila itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2, mandiri, bahwa siswa dituntut untuk mandiri. Kemudian 3, bernalar kritis, siswa dituntut untuk bernalar kritis atau kritis terhadap sesuatu hal. Kemudian 4, berkebinekaan global. Kemudian atau biasa disebut dengan berwawasan global. 5, bergotong royong. Kemudian 6, kreatif. Kemudian sesuai dengan profil atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian budi pekerti sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian yang pertama adalah berkaitan dengan motivasi. Dalam motivasi, baik itu yang kita lakukan dalam kelas maupun di luar kelas, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang perlu kita laksanakan, suatu kesepakatan kelas bahwa di dalam melakukan atau tindakan terhadap siswa atau murid, kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Hukuman itu ada bersifat verbal maupun bersifat disiplin. Kemudian ada konsekuensinya dari pelanggaran yang dia lakukan terhadap siswa. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini yang perlu dihindari juga, bahwa ada imbalan dan penghargaan dari orang lain. Bahwa untuk siswa itu kita harus menghindari terhadap imbalan dan penghargaan, karena ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang daripada siswa tersebut atau keberadaan siswa tersebut. Sehingga nanti kalau kita memberikan sebuah penghargaan atau hadiah, atau otomatis dalam proses pembelajaran itu dia tidak mencapai tujuan diinginkan, tetapi dia memperoleh penghargaan saja. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa dalam segala kegiatan atau aktivitas dalam kelas maupun di luar kelas, apapun bentuknya yang dilakukan oleh siswa adalah dilarang kita memberikan sebuah hukuman atau konsekuensinya. Kemudian pada hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sangat universal.
Jadi biasanya kalau berdasarkan rancangan untuk modul budaya positif yang saya lakukan di sini adalah bagaimana kita membudayakan kebersihan lingkungan kelas atau lingkungan di luar kelas. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini yang perlu kita lakukan biasanya pada awal-awal tahun ajaran baru. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas berupa pernyataan universal ini adalah berkaitan dengan tata tertib kalau yang ini. Kemudian B, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang bernilai positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas yang ada dalam kelas biasanya kita sepakati itu adalah ada disiplin, kemudian tepat waktu biasanya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti diperuntukkan bagi seluruh komponen yang ada dalam lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya dari semua warga sekolah, khususnya bagi Bapak Ibu guru, kita harus membuat keyakinan kelas. Kemudian terakhir, bersedia menjawab kembali yang jelas dari waktu ke waktu apabila ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan pelaksanaan dalam sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini berkaitan dengan motivasi, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. 3, kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang berkualitas di sini adalah sangat diperuntukkan bagi seluruh siswa. Jadi siswa itu diberi kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apapun bentuknya yang dilakukan oleh siswa itu kita harus menerima sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kebebasan. Kebebasan diberikan kepada siswa apapun bentuknya, kemudian dia tidak melanggar, maka kita batasi. Kemudian diberikan kesenangan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian 5 posisi kontrol yang perlu kita perhatikan. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tetapi dalam restitusi di sini, kalau hukuman berupa fisik itu harus dilarang dalam lingkungan sekolah. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa kita harus menegurnya secara atau pendekatannya secara lembut. Kemudian teman, guru dihadapkan sebagai teman. Ya. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupa mengontrol melalui pendekatan persuasi. Kemudian memantau. Jadi guru itu hanya memantau atau mengawasi keadaan siswa. Kemudian posisi yang paling bagus ini yang harus dilakukan atau kita praktekkan dalam lingkungan sekolah atau kelas, yaitu posisi mengajar. Di mana posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini berupa 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Kemudian yaitu hukuman oleh penghargaan. Nah, ini yang perlu dihindari. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang
Kemudian penghargaan tersebut tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan karena berbentuk penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas siswa itu sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan kegiatan siswa. Dan penghargaan mendukung. Tetapi yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian restitusi. Restitusi menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apapun bentuk kesalahannya kita akan memperbaiki kembali, yaitu lewat restitusi, yaitu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar, kemudian cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mencari solusi atau menyelesaikan suatu permasalahan atau problem yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, apapun bentuknya dilakukan oleh murid itu, kita harus disebut dengan restitusi. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini yang perlu kita praktekkan dalam sekolah kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bentuknya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, berarti kita biarkan mereka. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan salah seperti itu, tapi kita bisa menyelesaikannya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kamu berhak merasa begitu, tapi apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Ini bentuknya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Bahwa kita sudah tahu itu merupakan kesalahan, tapi kita tetap melaksanakannya atau melakukannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini merupakan bentuk dari segitiga restitusi yang bisa kita lakukan dalam kelas. Ya, kemudian yang terakhir, ini merupakan suatu rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, kemudian budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Di antaranya adalah membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua atau wali murid. Kemudian menumbuhkan kesadaran yang tinggi terhadap keyakinan kelas atau sekolah. Menanamkan kebiasaan sikap disiplin dan teratur pada siswa. Menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab pada murid. Membangun karakteristik siswa dengan mengembangkan nilai gotong royong dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. Membangun hubungan sosial yang harmonis antara warga sekolah. Kemudian terciptanya rasa aman, nyaman, damai, dan bahagia dalam lingkungan sekolah.
Kemudian tujuan aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif yang kita lakukan dan sesuai dengan rancangan yang saya lakukan adalah kebersihan lingkungan sekolah, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuannya adalah kebersihan lingkungan adalah bagian dari kesepakatan kelas yang wajib dijalankan dan dilakukan oleh murid dan guru. Kemudian yang kedua, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Ketiga, agar murid, guru, dan seluruh warga sekolah mencintai lingkungan yang bersih dan indah sehingga menimbulkan suasana sekolah yang menyenangkan dan sehat. Sebagai motivasi dan semangat dalam proses pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukurnya, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses pembelajaran. 3. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila. Terakhir, terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, seluruh warga sekolah. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas berupa tata tertib sekolah atau kelas. Terakhir, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil Pancasila terhadap kebersihan kelas atau sekolah. Kemudian, mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan kesepakatan kelas, yaitu kebersihan kelas di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah, dan membuat dokumentasi menyusun sebuah laporan. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan, dukungan dan izin dari kepala sekolah, kemudian orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Itulah rancangan dan tahapan yang dilakukan dalam budaya positif untuk membuat satu keyakinan kelas, yaitu berkaitan dengan kebersihan sekolah di SMA Negeri 2 Bolo. Selanjutnya kami sampaikan atau ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.